Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas tentang hal. Hal itu termasuk bagian dari isim-isim yang dibaca nasab. Hal itu menjelaskan tentang kondisi. Oke, kondisi. Dalam nahwu apa itu hal? Yaitu al-ismu al-mansubu, isim yang dibaca nasab. Al-mufassiru, yang kegunaannya untuk menjelaskan suatu kondisi. Lima in bahama minal hayati. Oke, menjelaskan tentang masalah kondisi. Jadi hal itu isim yang dibaca nasab, menjelaskan tentang kondisi. Contoh, jaa zaidun naiman. Kita fokus pada lafaz naiman. Mahal syahidnya lafaz naiman. Naiman statusnya dia menjadi hal. Kenapa? Karena pertama dia kalimat isim. Kenapa? Ada tanwinnya, tanda isimnya. Kemudian dia dibaca nasab. Jelas ada fathah tanwin di situ. Yang mana lafaz naiman ini kegunaannya untuk menjelaskan kondisi kedatangan Zaid. Jaa Zaidun, Zaid datang. Kondisinya kayak gimana? Naiman fis sayyarah, dia dalam keadaan tidur di mobil. Ayo, faham? Menjelaskan tentang masalah kondisi. Jaa Zaidun masruran, Zaid datang. Kondisinya kayak gimana? Masruran, bahagia. Faham? Ayo, jadi lafaz masrurun menjadi hal, menjelaskan kondisi Zaid datang dalam keadaan bahagia. Kemudian bentuk lafaz hal itu ada dua. Kadang berupa isim fa'il naim, fahim? Ada kalanya berupa lafaz sighanya isim maf'ul masrur, fahim? Ayo, jadi bentuk lafaznya hal itu ada dua macam. Kadang isim fa'il, kadang berupa isim maf'ul. Fahim? Dan hal itu selalu berupa isim nakirah. Makanya wala yakunu illa nakirah. Bentuknya hal selalu berupa isim nakirah. Makanya di sini ada tanwinnya, naiman masruran. Jadi hal selalu berupa isim nakirah. Lah kalau ada hal yang berupa isim ma'rifat kayak gimana? Maka dia ditakwil sebagai isim nakirah. Makanya disebutkan fa in waqa'a bi lafdzil ma'rifah. Maka apabila ada hal yang berupa lafadznya lafadz ma'rifah fa mu'awwal bin nakirah, ditakwil, dirubah sebagai isim nakirah. Nahwu jaa zaidun wahda, lafadz wahda menjadi hal dan lafadznya berupa isim ma'rifat. Kenapa? Ya, karena wahda bersambung dengan isim dhamir. Salah satu sesuatu yang bisa membuatkan dia menjadi ma'rifat tersambung dengan salah satu isim ma'rifat, yaitu isim dhamir di sini. Zaidun wahdahu, jaa zaidun wahdahu, Zaid datang. Gimana kondisinya? Dia datang sendirian. Naam. Ai jaa zaidun munfaridan. Lafaz munfaridan nakirah. Ada tanwin di sini. Biasanya tanwin itu tandanya nakirah. Munfaridan. Fahim? Maka nakirah harus hal harus nakirah. Tapi kalau ada hal yang berupa isim ma'rifat, maka dia ditakwil sebagai isim nakirah. Contohnya zaidun wahdahu dirubah menjadi jaa zaidun munfaridan. Fahim? Waqad ja'u awwalan. Terkadang hal itu memang dari awal sudah berupa takwilan. Berupa takwilan gitu. Nahwu bi'tuhu yadan biyadin. Saya menjual suatu yadan biyadin, tangan dengan tangan. Ishhada. Yadan biyadin maksudnya ai mutaqabidaini. Mutaqabidaini. Ai maksudnya secara kontan gitu. Jadi lafaz mutaqabidah ini takwilan dari lafaz yadan biyadin. Maka lafaz yadan biyadin di sini adalah apa? Hal yang berupa muawwal, yang mana lafaz yadan biyadin ini takwilannya berupa lafaz mutaqabidah ini, yaitu saling cash. Saya jual barang ini secara cash ataupun kontan. Fahim? Ayo, maka ini adalah hal. Wala yaqau illa ba'da tamamil kalam. Kita sudah belajar bahwasanya di dalam nahwu ada umdah sama fudlah, dan hal termasuk bagian dari fudlah. Yang mana dia didatangkan setelah kalam atau pembicaraannya sudah jelas bisa difaham. Yang andai kata tanpa hal, ahlan wa sahlan boleh. Maka kapan boleh didatangkan hal ini? Ya setelah kalamnya atau ucapannya sudah difaham secara sempurna. Karena memang hal hanya sebagai tambahan saja. Oke, gitu. Faham? Ay wala yakun illa ba'da tamamil kalam.
kalamnya harus beres dulu, harus sudah bisa mengerti dulu, setelah itu baru boleh mendatangkan hal. Dikasih hal boleh, nggak dikasih hal boleh. Pokok intinya hal harus datangkan setelah kalamnya beres. Wala yakun illa ba'da tamamil kalam. Aywa. Faham nggak maksudnya tamamil kalam? Kalamnya beres, sudah bisa dimengerti. Yang andai kata tanpa hal pun nggak apa-apa, kita sudah ngerti. Gitu. Tapi kalau kita kasih hal, ahlan wa sahlan, tafaddal. Aywa. Kemudian wala yakunu sahibul hal illa ma'rifah. Sahibul hal yang dijelaskan kondisinya ataupun orang yang kita jelaskan kondisinya itu harus berupa apa? Isim ma'rifah. Makanya lafaz Z di sini ya kan? Semua isim ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Ya karena lafaz Z adalah isim alam, dan isim alam bagian dari isim ma'rifat yang dijelaskan kondisinya atau disebut dengan sahibul hal, dia harus berupa isim ma'rifah. Fahimt? Ayo, tamam. Kemudian waqad yaqa'u jumlatan, hal terkadang halnya berupa jumlah, bukan satu lafaz lagi seperti naiman, masruran atau wahdah, enggak, tapi berupa susunan kalimat atau jumlah. Mana jumlahnya? Jumlah khobariyah, jumlah ismiyah tentunya. Ayo, na'am. Waqad yaqa'u jumlatan khabariyatan murtabidah bil wawi wad dhamir awid dhamir faqat awil wawi faqat. Terkadang halnya itu berupa jumlah khabariyah yang diikat, ada pengaitnya berupa wawu dan dhamir, atau pengaitnya itu cuman dhamir doang, atau pengaitnya cuman wawu doang. Ada 3 macam, wawu dan dhamir doang, wawu doang. Fahimt? Ayo, terkadang hal itu bentuknya bukan cuma satu lafaz atau satu kalimat, tapi jumlah, tapi harus ada pengaitnya. Dan pengaitnya ini ada 3 macam. Ada wawu dan dhamir, ada dhamir saja, ada wawu saja. Contohnya hal yang berupa jumlah khabariyah yang pengaitnya adalah wawu dan dhamir. Contohnya kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Maka lafaz wahum ulufun jumlah khabariyah, mubtada khabar ismiyah. Hum menjadi mubtada, ulufun menjadi khabar. Dan susunan wahum ulufun statusnya dia menjadi hal. Fahim? Jadi menjadi hal dari lafaz him di sini. Karena sahibul hal harus berupa isim ma'rifat. Kharaju min diyarihim. Aywa. Him sahibul hal, wahum ulufun jumlah khabariyah fi mahalli nasbin, statusnya dia dibaca nasab karena dia menjadi hal dari lafaz him. Fahim? Aywa. Yang mana pengaitnya adalah ya wawu ini, wawu dan dhamir. Wawu dan dhamir ini pengait ke lafaz him. Kharaju min diyarihim, mereka keluar dari rumah mereka. Wahum ulufun, sedangkan kondisi mereka ribuan. Aywa. Mereka keluar rumah, kondisi mereka jumlahnya ribuan. Wahum ulufun. Jadi wawu dan hum ini adalah wawu dan dhamir yang sebagai pengait di dalam hal tersebut ke sahibul hal. Baik. Ayo. Kemudian yang dhamir saja, hal jumlah khabariyah yang pengaitnya berupa wawu aja. Apa contohnya? Ihbitu ba'dukum li ba'd, turun kalian semua. Yang kondisinya nanti ba'dukum li ba'din adu, kalian semua akan saling berantem kayak gitu. Maka lafaz ba'dukum li ba'din adu itu jumlah khabariyah ismiyah. Ba'dukum menjadi mubtada di sini. Ini menjadi khabar. Tapi susunan ba'dukum li ba'din fi mahallin nasbin. Posisinya dia dibaca nasab. Lish? Kenapa? Karena dia menjadi hal dari lafaz wawu ini. Wawu ini sahibul halnya. Fahim? Dhamir. Aywa, fahimt? Aywa. Wawunya ini sahibul halnya. Fahim? Aywa. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Wawunya menjadi sahibul hal, ba'dukum li ba'din adu fi mahalli nasbin hal. Susunan ini menempati tempatnya nasab karena dia menjadi hal dari wawu jama'. Fahim? Aywa. Kemudian ketika pengaitnya cuman wawu aja. Kalau ini tadi yang nomor 2 pengaitnya dhamir.
Domir apa? Domir kum. Dikaitkan kemana? Ke wawu. Fahim? Ayo. Sekarang pengaitnya wawu aja. Contohnya apa? Lain akalahu dzi'bu wa nahnu usbah. Oke. Susunan wa nahnu usbah jumlah khabari ismiyah, ya kan? Nahnu menjadi mubtada, usbahnya di khabar. Lain akalahu dzi'bu. Ya kalau dia dimakan serigala dan sedangkan kita kuat itu. Fahim? Aywa. Maka susunan wa nahnu usbah ini menjadi hal, dan wawunya ini menjadi pengait. Pengait. Sebentar. لحظة يا أخي. Di sini sebutkan al-wawu wa nahnu apa ini? Wa nahnu. Al-wawu lil hali wa nahnu dhamirun munfasil fi mahalli raf'in mubtada. Naam, khusba khabar. Wa jumlatul mubtada fi mahall 'ala al-hal. Naam. Pokok intinya wa nahnu usbah ini statusnya di situ sebutkan ya memang dia menjadi hal dari pembahasan di depan ini. Oke? Pembahasan di depan, dan pengaitnya adalah wawu, mengaitkan dengan pembahasan yang di depan. Aywa. Kemudian waqad jaqa'u dzarfan, terkadang halnya berupa dzaraf. Hal berupa dzaraf, contohnya ra'aitu al-hilala bainas sahabi. Saya melihat hilal yang statusnya atau posisinya, kondisinya hilal ini di antara mendung. Mungkin contoh yang lebih gampang difaham, saya melihat Zaid di antara kumpulan manusia. Ayo, bainan nas. Ra'aitu Zaidan bainan nas. Ayo, taruh mana contohnya ini? Sini aja udah. Ini contoh dzaraf, ra'aitu Zaidan bainan nasi. Bainan nas. Ayo, fahim? Ayo, Zaidan sahibul halnya, bainan nas menjadi halnya. Yang mana halnya berupa dzaraf. Ra'aitu Zaidan bainan nas. Saya melihat Zaid. Posisi atau kondisi Zaid di mana? Bainan nasi. Di antara orang-orang. Hakadha yani. Ini contohnya hal yang berupa dzaraf. Ayo, langsung aja diginiin. Ayo, ra'aitu Zaidan bainan nasi. Kemudian ada yang berupa halnya itu berupa jar majrur. Di sini contohnya pakai Quran, fa kharaja. Fa'ilnya Quran ala qaumihi fi zinatihi. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Fi zinatihi. Oke, fa kharaja, maka dia keluar. Sahibul halnya berupa dhamir huwa yang merujuk pada Qarun di sini. Maka Qarun keluar, maka dia yaitu Qarun keluar ala qaumihi, ke kaumnya. Fi zinatihi ini menjadi hal. Halnya berupa apa? Jar majrur. Fi zinatihi, dengan perhiasan yang dia punya ataupun kekayaan. Ayo, jadi halnya berupa apa? Berupa jar majrur. Fahim? Ayo, mungkin bisa kita simpulkan ya. Jadi hal itu modelnya banyak. Ada hal yang mufrad mungkin. Oke.
Mungkin kita bisa menyimpulkan hal ada 3 macam. Ada hal yang mufrad seperti na'iman sama masruran. Ada hal yang berupa jumlah, yaitu jumlah khobariyah, contohnya ini tadi. Ada yang hal berupa syabih jumlah, yaitu ketika halnya berupa dzaraf dan jar majrur. Ayo, mungkin bisa kita menyimpulkan seperti itu. Ini contohnya. Tuh. Fahim? Jar majrur ini contohnya. Ini contohnya dzaraf. Misalul dzaraf. Misalul dzaraf ini misal jarri al-jarri wal majrur. Ayo. Jadi kita bisa menyimpulkan dari sini bahwasanya hal ada 3 macam. Ada hal yang berupa mufrad, maksudnya satu lafaz, na'iman sama masruran. Halnya na'iman, halnya masruran. Satu lafaz doang. Ada hal yang berupa jumlah, jumlahnya jumlah khobariyah ismiyah di sini. Ini tadi contohnya wahum ulufun wa nahnu usbah ba'dukum li ba'd. Ini adalah jumlah-jumlah yang statusnya, kondisinya, posisinya dia menjadi hal fi mahalli nasbin hal. Ayo, ada hal yang berupa apa? Jar majrur, syabih jumlah, yaitu ketika berupa dzaraf sama jar majrur. Ra'aitu Zaidan bainan nasi. Dan contohnya yang untuk jar majrur fa kharaja, domirnya ini huwa yang kembali pada Qarun ala qaumihi fi zinatih. Ayo, fahimt? Ayo, boleh dicatat. Naam. Dan kali aja ada teman-teman yang enggak paham atau ingin menambahkan pengetahuannya di komentar, ahlan wa sahlan. Wallahu alam. In kuntu mukhtian sawibun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.